Tahu nama-nama list orang yang akan masuk neraka? Nah, kalau Ya. nggak salah sih ya, 3 nama itu adalah Abu Lahab, terus Fir'aun, dan Satunya Qarun. ditahan. Oh, oke. Ya, Karena nanti yang kita jelas punya- insya Allah jangan nama kita ya. Itu Ya, yang paling semoga penting. bukan nama pemirsa juga yang ada. Nah, makanya siapa aja kah itu? Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Istighfar, istighfar. Siapakah nama orang-orang yang pasti masuk neraka menurut Al-Quran? Neraka menurut Al-Quran? Berikut penjelasannya untuk Anda. Beberapa nama yang Allah sebutkan sebagai penghuni neraka yang pertama adalah Abu Lahab. Dalam surat Al-Lahab dijelaskan bahwa Abu Lahab termasuk orang yang dipastikan masuk neraka. Yang kedua adalah istri Abu Lahab, yang juga telah dijelaskan dalam surat Al-Lahab. Yang ketiga adalah Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja penguasa kawasan Mesir dan kesombongannya menempatkan Fir'aun menjadi Tuhan bagi bangsa Mesir. Hal ini pun banyak dikisahkan di berbagai surat dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Ghafir 46, Allah berfirman yang artinya, "Masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang paling keras." Pemirsa, nama lainnya yang dipastikan masuk neraka adalah Qarun. Qarun, selain itu Qarun sangat gemar tampil mewah dan megah di hadapan orang banyak dan terlalu membangga-banggakan dirinya. Sebagian orang yang menyaksikan kekayaan Qarun ikut tergiur dan berharap bisa mendapatkan harta seperti itu dan lupa mengharapkan kebaikan di akhirat, seperti halnya Qarun yang juga lupa akan kebaikan setelah kematian. Dalam surat Al-Ankabut 39 Allah berfirman yang artinya, "Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu." Yang kelima adalah Haman. Haman menurut para ahli Egyptologi merupakan orang kepercayaan Fir'aun untuk mendirikan bangunan-bangunan megah bagi sang penguasa. Dalam usahanya membuat bangunan-bangunan tersebut, Haman memberlakukan kerja paksa yang luar biasa kejam terhadap bangsa Bani Israel. Menurut ahli sejarah Mesir, Haman telah berkawan baik dengan Fir'aun semenjak masih kanak-kanak dan belum mewarisi tahta sebagai raja. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 23-25 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang berdusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka, dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka." Yang keenam adalah Kabil, putra Nabi Adam. Allah berfirman yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua Habil dan tidak diterima dari yang lain Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganmu kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil membuat ia menganggap mudah membunuh saudaranya sendiri. Karena itu dia membunuh Habil. Maka ia menjadi seorang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kemudian Qabil berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini.
Dan karena hal itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Surat Al-Maidah ayat 27-31. Dan dalam hadis riwayat Muslim 1677, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat, maka Qabil ikut mendapatkan bagian dosanya karena ia yang mencontohkan pembunuhan pertama kali. Orang yang dipastikan masuk neraka yang ketujuh adalah putra dari Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik, sebab itu janganlah engkau memohon kepada sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Surat Hud ayat 46. Kemudian yang kedelapan adalah istri dari Nabi Lut. Hal ini menjadi bukti bahwa sekalipun Nabi tidak dapat membela istrinya dari azab Allah apabila dia menentang agama serta menentang al-haq yang datangnya dari Allah. Sama halnya dengan istri dari Nabi Lut, istri Nabi Nuh pun dipastikan akan masuk neraka. Nabi Nuh tidak dapat membela istrinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menentang agama juga menentang al-haq yang datangnya dari Allah. Keduanya disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang ingkar, istri Nuh dan istri Lut. Mereka adalah istri dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh, tapi mereka berkhianat kepada suami-suaminya. Maka mereka tiada berdaya membantu mereka sedikit pun terhadap siksaan Allah. Kepada mereka dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka jahanam bersama orang yang masuk ke dalamnya. Nama orang yang dipastikan masuk neraka lainnya adalah Azar. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya dalam surat Maryam ayat 42-45. Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Namun ayahnya menolak ajakan anaknya yakni Ibrahim alaihissalam. Sambil marah ia berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Surat Maryam ayat 46. Sehingga ayah dari Nabi Ibrahim, Azar, pun dipastikan masuk ke dalam neraka. Dan nama orang yang dipastikan masuk neraka lainnya adalah Raja Babylon. Ia adalah raja yang sombong dan sangat kafir, dan Allah pun menceritakan tentang kisahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang Namrud yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' lalu orang itu berkata, 'Aku dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim pun berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat.' Lalu hairan terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 258. Bahkan Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka berkata, 'Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak.' Kemudian Allah berfirman, 'Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling merugi.' Surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 70. Nah pemirsa, dari penjelasan tersebut telah dijelaskan siapa saja nama orang-orang yang dipastikan masuk neraka. Bagi siapa-siapa saja orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia adalah seorang istri, anak, atau ayah dari para nabi, namun jika ia termasuk dalam orang yang sesat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah
pemirsa udah tahu kan siapa-siapa saja, tapi sebetulnya bukan personnya yang penting kita ketahui, tapi lebih kepada sifatnya ya. Seperti tadi misalnya sifat yang menumpuk harta, lalu kemudian yang tidak akur antara sesama saudara, ada yang durhaka sama suaminya. Nah itu kita insya Allah mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam golongan yang seperti itu ya. Jadi kita jangan GR dulu, kita jangan seneng dulu karena kita tidak termasuk nama-nama itu. Karena sebenarnya nama-nama itu hanya perwakilan dari sifat orang-orang yang akan masuk neraka. Betul sekali. Buat para istri Nabi Lut sama Nabi Nuh juga ditujukan bahwa itu calon neraka karena ingkar dari suaminya. Durhaka ya. Semoga para istri-istri dari mulai sekarang memperbaiki diri terhadap suami. Istrinya nonton ya Pak ya? Insya Allah. Termasuk juga para suami. Semuanya lah harus memperbaiki diri ya. Betul, saling menjaga. Baik pemirsa, setelah ini kita mau bahas satu hal yang menarik sekali yaitu tentang jilbab. Jilbab ini budaya dari Arab dan cadar juga. Itu budaya atau seharusnya? Oke, kayaknya kita harus detail menjelaskan ya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.